kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menjadi perhatian publik yang cukup besar. Umat Katolik khususnya juga bersuka cita dengan datangnya Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pun membawa pesan kedamaian dalam kunjungan apostolik kali ini. Dan hari ini saudara, Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan lawatannya. Di studio sudah hadir bersama kita dalam Breaking News Kompas TV ada jurnalis senior Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas BDM. Pagi. Ya. Kemudian juga ada rohaniwan Romo Justinus Sulistiadi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Mas BDM dan juga Romo Sulis. Ini cukup menarik ya, karena ini merupakan kunjungan Paus Fransiskus yang pertama kalinya negara Indonesia menjadi tujuan pertama selama kunjungan Asia Pasifik. Setelah ini akan ke Papua Nugini. Nah, kemarin kita sudah melihat sekali bagaimana Misa Kudus ataupun Misa Akbar yang sudah dilakukan di GBK. Banyak sekali pesan-pesan makna apa yang kemudian mengena sekali untuk umat Katolik dan juga warga Indonesia khususnya. Romo. Ya, ada banyak pesan sih sebetulnya ya, karena 3 hari di sini. Kalau yang tentang misa tadi yang ditanyakan ya, dalam khotbahnya kan ada 2 pesannya. Sayang sekali kemarin tidak ada penerjemahan beliau dalam bahasa Itali, tetapi umat melihat tidak mengerti bahasa Itali itu apa. Ada 2, yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupinya. Nah, lalu bacaan yang dipilih itu dari pergilah ke tempat yang dalam, duc in altum. Jadi pergilah ke tempat yang dalam itu, kalau kita ingin mendapatkan makna yang sangat besar, kita harus berhenti sejenak dari hidup mengolah. Kalau dalam bahasa Jawa itu sapi, itu akan makannya itu akan bergizi kalau ada memamah biak dikeluarkan lagi, direnungkan. Nah, ini kadang-kadang bertentangan dengan gaya hidup modern yang aktivisme ya, dari kegiatan ke kegiatan. Yang cukup padat. Nanti kalau ada galau, kita lalu kekurangan, lalu orang kaget, lalu kadang orang bisa depresi, orang bisa feel alone dan sebagainya. Barulah beralih ke Tuhan gitu biasanya. Beralih ke Tuhan itu pun biasanya telat karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih untuk diam, tenang, merenung gitu ya, sebelum tidur, flashback kembali. Apa yang sudah dikerjakan berkegiatan. Gitu kan, ya. Di dalam bahasa Latinnya itu ada eksamen konsiensi, pemeriksaan batin seperti itu. Bahkan ada kebiasaan mau tidur aja ngelonin HP. Masih ngecek handphone, buka grup WhatsApp. Terus nanti bangun tidur juga ngelihat HP dulu, jadi Tuhan dikalahkan. Nah, mungkin lagunya harus diganti itu, bangun tidurku terus mandi. Sekarang diganti bangun tidurku lihat HP. Gitu. Oke. Jadi untuk itu tadi ya, kita harus merenung dulu, harus menepi sejenak untuk merefleksikan diri. Itu semua yang kemudian makanya mendengarkan, termasuk juga soal perdamaian, kemudian toleransi yang juga masih didengungkan oleh seorang Paus Fransiskus di depan umatnya. Jadi setelah mendengarkan dengan tenang, ya, baru menghidupinya, menghayatinya. Sebetulnya Paus ini juga menerangkan lagu dari misa, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Itu tiap misa disebut. Nah, kemarin tema dari Paus, tagline-nya namanya ya Mas ya, itu kan faith, fraternity, dan compassion. Nah, iman itu harus diwujudkan di dalam persaudaraan. Nah, ciri kita bersaudara itu adalah compassion. Jadi 3 hal itu. Apa itu compassion? Compassion dari bahasa Latin cum patire. Apa yang Anda derita, saya rasakan. Saya hayati, itu compassion gitu loh. Berbeda dengan empati ya. Compassion itu, empati kan masuk ke dalam patos, ya toh. Simpati ya seperasaan, lebih dangkal lagi. Tapi kalau compassion itu dari cum dan patire. Maka itu mungkin bahasa Jawanya, kita sama-sama dari Solo ya.
Itu barangkali tepos seliro ya Tepos menurut seliro. saya. Bila rasa tepos seliro begitu. Oke, dan inilah yang kemudian terus didengungkan oleh Paus Fransiskus di depan umat Katolik juga, bagaimana kita bisa merefleksikan diri dalam ketenangan, termasuk juga misi perdamaian, toleransi, saling menghargai antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan keyakinan begitu. Betul, ya. Saya ke Mas BDM. Mas BDM sebagai jurnalis senior, bagaimana Anda mengcapture dengan dari awal pertama seorang Paus Fransiskus ini tiba di Indonesia sampai dengan hari ini? Iya gini, kalau dilihat kan Paus akan 70 jam ya berada di Indonesia sampai beliau nanti terbang ke Port Moresby. Seperti Romo Sulis katakan, banyak sekali pesan yang disampaikan, ya, baik pesan keteladanan, baik pesan kemajemukan, baik pesan toleransi, baik pesan kemiskinan, baik pesan social justice, ya, itu kan beliau selalu ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Ya. Pidato Paus di istana itu kalau saya lihat itu ada 1077 kata, ya. Kalau pakai word count itu akan ke arah seperti itu. Dan pesan yang menonjol kalau bagi saya pribadi adalah ketika Paus mengutip lagi pernyataan Yohanes Paulus kedua tahun 89 di istana ini, yang saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu menarik, ya. Beliau bisa mengungkapkan lagi apa yang dikatakan oleh Paus itu dalam bahasa, tapi dia mengutip kembali. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus kedua di istana ini 35 tahun lalu. 35 tahun yang lalu, dan itu saya ambil sebagai ucapan saya. Bagi saya itu sesuatu gaya komunikasi yang menarik dari Paus. Ada tentunya Paus sendiri yang kini bisa menafsirkan apa itu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Paulus dia adalah soal hak-hak dasar manusia, soal apapun gitu loh. Nah, di balik itu tentunya ada sebuah pesan. Pesan apa sebetulnya mau disampaikan di sana? Ya, karena 35 tahun lagi diulang lagi pesan itu. Apakah memang ketika 89 dan sampai sekarang belum ada yang berubah? Nah, itulah yang kemudian sedang terjadi, itu yang disampaikan kembali. Ya, itulah yang kemudian menjadi PR. Saya tidak ingin kemudian bahwa kira-kira ini menjadi semacam apa ya, tontonan kembang api. Tadi Romo Yusuf mengatakan kembang api. Biar euforia selesai. Setelah itu kemudian sunyi. Pesan-pesan itu hilang dan kemudian business as usual. Nah, inilah PR yang sebetulnya dihadapi oleh pemerintah. Karena Paus juga mengatakan ini pekerjaan-pekerjaan orang dari sisi politik yang punya tanggung jawab, yang menjaga republik ini. Nah, inilah PR. Bagaimana kemudian pesan-pesan ke Paus Fransiskus ini bisa kemudian ada continuity. Bukan setelah ini hilang semuanya. Itu PR yang dihadapi oleh bangsa ini. Oke, menarik sekali. Soal hak-hak dasar manusia itulah yang kembali didengungkan. Setelah 35 tahun Paus Yohanes Paulus berkunjung ke Indonesia dan kembali didengungkan oleh Paus Fransiskus pada saat di Indonesia kembali. Apakah ini menjadi peringatan kita juga kalau ternyata hak-hak dasar manusia juga masih belum bisa terrealisasi dengan penuh sukacita, ataupun bisa persamaan manusia belum benar-benar tercipta secara global? Nanti kita akan membahasnya lagi lebih lengkap. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Dialog kita di pagi hari ini bersama dengan Mas Budiman dan juga Romo Sulis. Tadi menyambung perbincangan kita ya Mas BDM ya. Soal hak-hak dasar manusia yang kemudian kembali disinggung oleh sosok Paus Fransiskus. Padahal tadi disebutkan oleh Mas BDM, ini merupakan pernyataan yang dikatakan pula 35 tahun yang lalu pada saat Paus Yohanes Paulus II juga berkunjung ke Indonesia dengan misi yang sama, yakni hak-hak dasar manusia. Tampaknya dilihat apakah masih belum terpenuhi atau seperti apa sampai kemudian 35 tahun setelahnya masih terus disinggung. Ya, kalau itu diucapkan kembali, persisnya gini ya, coba supaya tidak salah menangkap ya. Saya ingin menjadikan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus II dalam kunjungannya tahun 1989 di istana ini sebagai perkataan saya. Ya. Di antara lain, hal-hal lain beliau berkata, dengan mengakui kehadiran keanekaragaman yang sah dan menghargai hak-hak manusia dan politik dari semua warga,
dan dengan mendorong pertumbuhan persatuan nasional berdasarkan toleransi dan sikap saling menghargai terhadap orang lain. Itu diucapkan oleh Yohanes Paulus II. Nah, kemudian dikatakan lagi, jika terkadang di masa lalu prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan, namun prinsip-prinsip ini tetaplah berlaku dan dipercaya. Ibarat mercusuar yang menyinari jalan yang ditempuh dan yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan amat berbahaya yang harus dihindari. Artinya pesannya clear. Ya, 35 tahun yang lalu Santo Yohanes Paulus II di istana mengungkapkan soal itu dan kemudian dilihat situasinya belum banyak berubah. Dan kemudian Paus kembali mengingatkannya. Inilah yang saya katakan besar tadi. Bagaimana agar ini tidak menjadi kembang api, biar semuanya senang dan lain sebagainya. Setelah itu kehidupan menjadi business as usual. Nah, inilah pekerjaan rumah yang harus kemudian disuarakan terus, bagaimana agar suara-suara ini, pikiran soal Laudato Si, soal lingkungan hidup, soal ekonomi Fransisco, banyak sekali pikiran harus digunakan menjadi pisau analisis untuk mengkoreksi apa yang sebenarnya tidak tepat untuk bonum comune, untuk masyarakat baik. Itu sebenarnya PR, karena saya khawatir yang menjadi kecemasan setelah beliau pergi ke Port Moresby, ke Dili, ke Singapura, di Indonesia akan business as usual lagi. Ya. Inilah yang kemudian harus terus didengungkan, jangan sampai ini hanya sebatas 3 hari ini saja. Iya, dalam praktek-praktek kebijakan, bagaimana pengambilan kebijakan publik itu bisa diatur betul agar tidak ada orang yang termarginalisasi, ya. Soal ketimpangan yang jadi sorotan, ya bagaimana mau diatasi ini semua gitu loh. Nah, kira-kira tafsir saya sebagai seorang wartawan adalah banyak sekali kunjungan-kunjungan kepala negara, ya setelah itu kemudian selesai. Inilah tugas berat bagi pemerintah untuk setelah Paus ke Port Moresby, ke Dili, ke Singapura, dan kembali ke Vatikan, terus mau apa? Nah, inilah PR gitu. Yang bisa terjadi adalah ribut lagi dalam negeri, apalah sebaik. Itu yang menjadi pekerjaan rumah agar ini punya makna yang lebih mendalam. Jadi jangan cuma istilahnya kita euforia sejenak 3 hari, setelah itu ya seperti biasa lagi begitu. Perlu ada apa yang selanjutnya harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk soal tadi Anda mengatakan soal kebijakan publik yang memang harus pro rakyat ya. Oh iya, itu kan kata kunci dari Paus, mungkin tidak banyak disinggung ya soal ekonomi Fransisco. Bagaimana pandangan-pandangan ekonomi dari Paus Fransisco yang sangat menolak kapitalisme, bahkan dia menyebutkan ekonomi yang seperti karena ekonomi yang membunuh sebetulnya, yang memberhalakan uang. Nah, itu kan yang tercipta adalah bagaimana kemudian marginalisasi rakyat-rakyat yang marginalisasi. Dan yang kemarin ketika kita diskusi di satu meja, jumlah orang miskin kan pasti besar, 25,2 juta. Bahkan angka gelombang PHK ini juga semakin meningkat dari bulan Januari sampai bulan Juli, dan Provinsi Jakarta menjadi gelombang PHK tertinggi di Indonesia. Iya, itu yang jadi pekerjaan rumah. Kita tidak bisa melihat ini hanya sekedar statistik ya, bahwa angka kemiskinan turun dan lain sebagainya gitu. Tapi ini adalah nyawa manusia, di balik angka itu adalah nyawa manusia. Ada masa depan anak bangsa juga di sana. Itu yang jadi pekerjaan rumah sebetulnya. Yang harus ya terus mau apa? Kalau kondisinya udah seperti sekarang. Nah, inilah butuh koreksi-koreksi. Mumpung nanti akan ada transisi kekuasaan 20 Oktober. Bagaimana ekonomi kapitalistik yang sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin, itu bisa dikelola menjadi sebuah kebahagiaan bersama gitu loh. Nah, kritik itu yang harusnya juga disampaikan. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita baru saja menyaksikan bagaimana Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Indonesia menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungannya atau perjalanan apostoliknya. Seperti yang kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus ini sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Masih membahasnya terakhir, Mas Budiman. Iya, kalau saya melihat sosok Paus Fransiskus sebagai sosok yang genuine, ya, sosok yang satunya kata dan perbuatan, yang tidak ada topeng-topeng apapun juga, justru itulah yang kemudian kita butuhkan saat ini, ya. Jadi butuh sosok-sosok guru-guru bangsa, ya, guru-guru bangsa. Kita pernah belajar dari Paus Fransiskus, karena dulu kita pernah punya Muhammad Hatta, ya, kita pernah punya Agus Salim. Ya, kita punya I.J. Kasimo sebagai yang mengembangkan politik bermartabat. Ya, di era-era yang agak kontemporer kita punya Nurcholish Madjid
ya, kita punya Azuma di Astra, ya. Nah, sosok-sosok inilah yang kemudian dibutuhkan, yang menjadi dalam terminologi Paus ketika meresmikan terowongan itu menjadi jembatan, ya, menjadi jembatan yang bisa mengkomunikasikan antar elemen-elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kita bangun adalah jembatan-jembatan, bukan wall, bukan dinding-dinding sehingga antara kamu dan saya, kita dan mereka, bukan yang gitu. Ini menjadi satu hal yang memang harus menjadi orang yang mau mendengar. Kelebihan dari Paus adalah seorang pendengar yang baik. Dengan pendengar yang baik, kemudian dia bisa mendialogkan itu dengan itu untuk mencapai bonum comune, kemaslahatan bersama. Nah, apakah itu bisa segera muncul? Muazin saya sering kutip, orang yang selalu berteriak-teriak soal kondisi kebangsaan, dan mudah-mudahan semua orang akan muncul, ya, muazin-muazin baru setelah kita kehilangan muazin-muazin bangsa ini dan belum lahir muazin. Mudah-mudahan dengan Paus datang kita bisa tergerak dan kemudian menyuarakan lagi dan keberpihakannya kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan. Terakhir, Romo. Ya, bonum comune melanjutkan. Itu tujuan besar dan kita membutuhkan orang-orang yang dipersiapkan. Dan untuk mencapai bonum comune itu mau tidak mau adalah aktor-aktor politik. Di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, tapi juga politik masyarakat luas seperti para wartawan sebagainya ini. Ini juga dalam arti tertentu berpolitik untuk mengatur bangsa dan negara. Dan tentu saja itu membutuhkan no pain no gain. Tidak ada sesuatu yang diraih itu dengan gampang. Terus dalam ekonomi juga ada high risk, high return gitu ya. Kalau kita nggak berani, bertekad dan sebagainya, saya tetap punya harapan bahwa Indonesia akan luar biasa nantinya. Nah, tapi ya itu perlu adanya kaderisasi, perlu adanya karakter building, nation building, dan itu jangka menengah dan jangka panjang. Itu, dan terima kasih kepada Paus yang telah menginspirasi bukan hanya untuk orang Katolik, mudah-mudahan tetap sehat berjalan ke sana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang dengan segala upaya membuat aman, nyaman, dan itu terbukti sampai lepas landasnya kita dalam keadaan aman. Itu yang saya sungguh berterima kasih kepada pihak keamanan, pihak pemerintah dan lain-lainnya, ya, bahwa Paus ini bisa dengan tenang, kita juga bisa beribadah dengan tenang di Istiqlal juga. Semuanya karena kita bekerja keras untuk kehadiran berapa hari ini, tanggal 3 sampai tanggal 6. Saya rasa itu saja. Oke, kita doakan semoga Paus Fransiskus juga dalam keadaan sehat sampai akhir kunjungannya di Papua Nugini, kemudian ada juga di Timor Leste dan juga Singapura. Terima kasih untuk Mas Budiman dan juga Romo Sulis telah bergabung bersama kami. Kita banyak pelajaran yang kita petik dan juga pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus begitu menginspirasi. Tentu saja kita berharap ini bisa diimplementasikan ke depannya, tidak hanya untuk umat Katolik tapi juga seluruh warga Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saya Asdidi Stilarasati. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.